Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Etin Solihatin dan yang saya banggakan saudara-saudari semuanya. Perkenalkan, saya Penita Kamila sebagai moderator yang akan memandu presentasi bab 4, Mengapa Pancasila menjadi Ideologi Negara. Untuk pemateri pertama, yaitu Saudari Adeline Angelia Kana. Kepada Saudari Adeline dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penelusuran konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea berartikan gagasan atau konsep, dan logos yang berartikan ilmu. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Lalu, ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai ideologi. Yang pertama ada Martin Seligger, yang mengemukakan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Yang kedua ada Alvin Goldner, yang mengemukakan ideologi sebagai proyek nasional. Dan yang ketiga ada Paul Hirsch, yang mengemukakan ideologi sebagai relasi sosial. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari ideologi itu sendiri. Yang pertama, menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan seseorang untuk bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, untuk memahami, menghayati tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adeline yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Beberapa jenis ideologi dunia. Yang pertama, terdapat ideologi Marxisme-Leninisme. Ideologi Marxisme-Leninisme adalah sebuah ideologi politik yang menjadi dasar bagi banyak gerakan komunis di dunia. Ideologi ini berakar dari pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana semua sumber daya dimiliki bersama. Yang kedua, terdapat ideologi liberalisme. Ideologi ini disebut sebagai liberal, yaitu suatu paham yang berasaskan pada keyakinan bahwa kebebasan dan kesetaraan hak adalah prinsip politik yang fundamental. Secara umum, liberalisme menggagas sebuah masyarakat yang merdeka yang ditandai oleh kebebasan berpikir bagi individu-individu. Penganut ideologi ini percaya bahwa tugas negara hanyalah untuk memastikan bahwa seseorang tidak melanggar hak milik orang lain. Yang ketiga, terdapat ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Ideologi ini bertujuan untuk menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil, sehingga keuntungan ekonomi tak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit, namun dibagi secara lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme menuntut sebuah negara untuk tidak membatasi atau mengganggu peran individu, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi, ideologi kapitalisme dikenal juga sebagai ekonomi pasar bebas. Dengan gitu, setiap individu yang memiliki modal berhak melakukan berbagai usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Boleh di next slide?
Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki urgensi atau pentingnya bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai jati diri bangsa. Dan yang keempat, sebagai perekat bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Boleh di next slide? Fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama, terdapat fase embrio. Fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18, sampai munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, terdapat fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, terdapat fase take-off. Fase take-off berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920, yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara Eropa ke dalam masyarakat internasional. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu yang memaparkannya adalah Saudari Adinda Keiko Gania. Kepada Saudari Adinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang akan saya jelaskan. Fase-fase yang keempat ada fase perjuangan. Fase perjuangan yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima, ada fase ketidakpastian. Fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Yang keenam, ada fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Slide selanjutnya ada poin B, yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Yang kedua, aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya,
Untuk pemateri yang terakhir adalah Saudari Ani Septianti. Kepada Saudari Ani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai poin ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Pada periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Pada periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua, pada pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun, sayangnya, pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas, dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam maupun luar negeri. Penghapusan P4 disertai juga dengan pembubaran BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979. Yang keempat, ada pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, memandang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Gus Dur, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Yang kelima, ada pada pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun, pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Yang terakhir, ada pada masa pemerintahan SBY. Belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999. Namun, SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Boleh di next? Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, serta semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,
tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok ataupun berlebihan. Boleh di next. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok ataupun golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ani yang sudah memaparkan materinya. Usai sudah materi yang dapat kelompok kami sampaikan, untuk materi bab 4 selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok Yehezkiel. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Silakan materinya stop share. Klik yang stop share. Ya, oke, makasih. Wanita, Edelin, Arni, dan Adinda. Silakan yang mau bertanya, Adinda Ramadhani. Oke, nggak masalah. Silakan. Adinda Ramadhani disesuaikan ya, Adinda. Ada yang mau bertanya? Setuju semuanya? Tidak ada masalah? Baik. Ada yang mau tanya? Saya tanya lagi, sekali lagi. Menyimakkah? Ada satu orang. Silahkan, Josra. Karena menolong kelompok ini mendapat nilai untuk menjawab. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti nilai menjawab tidak ada. Silahkan, Josra. Pandu wanita ya. Baik, terima kasih Josra atas pertanyaannya. Baik. Hanya saja Josra, yang lain tidak ada. Apakah satu pertanyaan mau dijawab berempat, diskusi dulu atau langsung? Karena nanti kita hari ini siap-siap yang mau ikutan mencari nilai UTS. Ya. Diskusi dulu ya, Bu. Oh iya, diskusi dulu, tenang aja. Oh, mau diskusi dulu, silakan. Silakan, di samping ada Konita, Ani, Adinda, Edelin. Satu pertanyaan lagi ada? Siap? Ya, satu pertanyaan berdua. Alif, Bagas, Alicia, Amelia, Afiatun, Afianita, atau Dias boleh bertanya, atau Kartika, Yehidke juga boleh nanya. Bapak tahu sebagai PJ juga boleh. Baik, sambil kelompok Konita, Arni, Adinda, Edelin berdiskusi, kita akan bahas ya terkait dengan pertanyaan Josra yang cukup menarik ini. Apakah Marxisme, Leninisme cocok untuk Indonesia? Baik. Marxisme itu ada apa? Dari tokoh salah satunya adalah Karl Marx. Termasuk juga Leninisme, ya enggak? Nah, ini untuk Karl Marx ini dia adalah orang Rusia, artinya dia kelompoknya komunis. Ya. Jadi teori-teori komunis ini banyak diilhami oleh Karl Marx.
Makanya pengikut Karl Marx itu disebut Marxisme, ismunya, artinya pendapatnya, pemikirannya, ismunya. Tentu tidak cocok untuk Indonesia. Kenapa? Karena dia anti Tuhan. Artinya kalau yang namanya komunis, meskipun pendapatnya Karl Marx, dia orang komunis juga, orang Uni Soviet, itu dia tidak suka dengan Tuhan. Kenapa? Karena agama dianggapnya candu. Candu itu apa? Sama juga tembakau, narkoba, begitulah. Kalau sudah candu apapun lupa semuanya. Jadi dianggap kalau orang sedang beragama, sedang melaksanakan ibadah pada Tuhannya, baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, gitu ya enggak? Kristen Katolik, Kristen Protestan, itu dianggapnya kalau mereka sedang ibadah itu mereka sedang madat atau candu, sedang mencandu, sedang melupakan duniawi lah begitu. Jadi mereka dianggap tidak produktif dengan beragama itu. Karena ada waktu-waktu yang dia melupakan dunianya, dia tetap ibadah dengan baik. Nah, Karl Marx ini lupa bahwa seseorang itu suatu saat akan gelisah, akan resah. Dan kemana mereka tempat mengadu kalau sesama manusia tidak dapat solusi, cerita ke sana kemari tidak ada solusi. Salah satunya adalah lewat ibadah sebenarnya. Dengan ibadah, apapun agamanya silahkan disesuaikan, itu hati itu tenang. Gitu. Nah, Karl Marx tidak mengaku itu, karena semuanya apa yang ada di dunia ini itu adalah berbentuk materi, makanya ada materialistik gitu. Semuanya adalah dibentukkan ke materi, jadi artinya ada fisiknya. Ya, kenapa mereka ungkapkan bahwa orang yang beragama atau orang yang beribadah itu adalah candu. Candu itu ya sama juga dengan narkoboy kalau orang menyebutnya, narkoba. Jadi dianggap mereka sedang ibadah, rata-rata kalau kita perhatikan orang ibadah kan melupakan duniawi ya, iya enggak? Dia menghadap Tuhannya luar biasa, baik Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Jadi seperti itu. Terserah nanti kelompok silahkan, termasuk juga ajaran Leninisme, gitu ya. Itu pendapat dari Lenin. Kenapa dikatakan Leninisme? Ajaran Lenin adalah disebutnya Leninisme. Gitu. Nanti kalau ada Josra membuat ajaran terkait misalnya apa ke Josra yang bikin, terus pengikut Josra banyak, maka orang akan menyebutnya Jostraisme gitu ya. Leninisme, isme yang belakang Marxisme, atau Konitaisme bisa. Kalau Konita nanti punya gimana misalnya nggak usah kuliah deh, yang penting kita bisa dapat nilai bagus, berdoa yang banyak, atau ancam dosennya sampai dia nggak berani ngasih angka 6 jadi 6 jadi 9 gitu. Makanya itu ajaran itu yang diikuti banyak pengikut, namanya nanti Konitaisme. Jelas ya? Oke. Silakan kelompok. Kalau tidak ada bukunya tinggal ketik di HP atau di komputer. Komputernya belah dua lah, gitu, dibelah dua, satu zoom, tapi nyari apa sih Marxisme, itu akan muncul lihat langsung. Apa sih Leninisme akan muncul langsung. Ya. Makanya sekarang saya kenapa tidak, kalau tes di mata kuliah lain tidak pilihan ganda, karena Gen Z ini canggih, pinter. Dia lo pakai laptop ya, kelihatan serius, di kamera mereka juga serius. Padahal di sebelah matanya adalah dia buka file lain. Sebelahnya emang ikut Zoom, ikut mengerjakan. Jadi kalau lisan kan ketahuan, weh Josra hebat, jawabnya hebat, mantap, udah selesai. Konita belum misalnya. Sekarangnya Konita ya. Gitu. Kalau lisan kan ketahuan, oh iya saya ini bingung, ragu, yakin jawabnya. Baik, silakan Konita. Cuma satu pertanyaan. Baik, Ibu. Baik. Dia sebenarnya nggak dia satu Kartika. Sudah 49, sudah relatif lengkap ini. Dia atau Kartika mau tanya nggak? Nggak usah takut. Enggak, nanti. Mau nanya boleh dia, nggak usah takut. Ini anak matematika anak baik-baik. Kita satu bendera MIPA, aman. Ya, fakultas MIPA itu anak-anak yang cerdas rata-rata. Kenapa? Karena dia bisa ngitung, bisa melihat makhluk hidup, gitu ya nggak? Kalau di sosial kan ngomentarinya seperti apa, gitu ya nggak? Kalau di olahraga ya bagaimana dia sehat dengan MIPA makanannya dari biologi. Dia sebenarnya dia
Gak apa-apa, nggak usah takut dibalas. Nanti dia Kartika di kelompok akhir ya, terkait nilai-nilai anti korupsi. Namanya sudah Jasra kirim di WA grup. Udah ketemu belum, Jas? Kalau dia Bu. nama kelompok dia ada di kelompok terakhir, kelompok 14. Jostra sudah kirim. Bu, udah ketemu. Sudah Ya, lihat. sudah lihat. Ya, silakan koordinasi ya. Dia mau nanya nggak? Untuk sejauh ini belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Dijamin kelompok wanita nggak akan balas kok. Karena kelompok air kan nggak akan begini lagi. Baik. Silakan, Konita dijawab pertanyaan dari Jostra. Baik, Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Jostra, kami akan menjawab satu persatu. Yang pertama akan dijawab oleh Saudari Adeline. Kepada Saudari Adeline dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin menjawab sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Etin. Boleh di suaranya agak keras. Apa kuping Oke, saya yang ini? sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Etin tadi, bahwa Marxisme-Leninisme ini tidak cocok untuk Indonesia. Lalu Karl Marx itu adalah seorang ateis juga, dan dia berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Nah, pernyataan dia yang seperti itu yang membuat para orang-orang yang beragama itu tidak suka mendengar pendapatnya dari Karl Marx tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adeline atas jawabannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jostra. Ya, silakan. Ideologi Marxisme-Leninisme ini bertentangan dengan ideologi Indonesia karena di ideologi Indonesia sendiri yaitu Pancasila, pada sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan Marx sendiri adalah seorang ateis. Marx juga mengatakan bahwa agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang real dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan yang ilsuf yang diajarkan oleh agama, di mana ajaran yang diajarkan oleh Marx ini adalah salah. Untuk selanjutnya, Saudari Adinda Keiko akan menjawab pertanyaan Jostra. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu nggak cocok di Indonesia karena untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia itu harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang udah digambarkan oleh agama. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda. Untuk selanjutnya, pertanyaan Josra akan dijawab oleh Saudari Ani. Kepada Saudari Ani dipersilahkan. Baik, kenapa nggak sesuai? Karena agama harus diberantas yang merupakan yang dianggap candu bagi masyarakat. Nah, dengan pendapatnya ini, Marx kan dikenal sebagai tokoh yang anti Tuhan dan anti agama, dan tentunya bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Mungkin sekian. Oke ya, sudah menjawab lengkap. Terakhir dari Arni, jadi tidak cocok, terutama di handle atau dihalangi oleh sila satu ketuhanannya. Baik, silakan ditutup kelompok 6 diskusi kita hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6 yang sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Sudah aman berarti nilainya ya. Untuk diskusi. Baik, kelompok ini siapa yang siap ditanya untuk nilai UTS materi hari ini aja? Wanita siap? Boleh, Ibu. Oke. Wanita, kalau Arni sudah lulus UTS ya. Arni sudah lulus UTS. Sudah aman.
Adinda Keiko, saya lihat dulu. Adinda Keiko sudah belum? Sambil saya mencari nama Adinda Keiko. Adinda Ramadhani yang sudah lulus UTS. Adinda Keiko. Adinda Keiko belum ya? Adinda Keiko belum. Kemudian Edelin sudah belum Edelin? Edelin, saya cek. Saya belum, Ibu. Edelin belum ya? Jadi yang sudah baru Arni Septiani. Arni Septiani itu maju UTS-nya saat hari tanggal 17 bulan 9 2024 saat kelompok 2 presentasi. Arni sudah lulus UTS. Tinggal Konita, Adinda, dan Adeline. Baik, saudara, nanti yang lain boleh ya. Kalau yang misalnya yang biologi mau siap sekarang, ditunggu. Baik, Konita. Nah, Konita, materi yang hari ini kita diskusikan ya, terkait dengan ideologi negara. Apa yang dimaksud ideologi negara, Konita? Itu kan bahasa Konita aja. Maaf, Ibu, boleh diulang pertanyaannya? Iya. Pertanyaan saya yang pertama, ideologi negara kita apa? Ideologi negara kita adalah Pancasila, Ibu. Oke, ideologi negara Pancasila. Oke, betul. Baik. Kemudian nanti kalau saya nanti tarik ke Republik nggak usah lah, itu mah biarkan aja ya komentator politik. Konsekuensi atau implikasi dari kita menganut ideologi negara Pancasila seperti apa? Konsekuensinya kalau misalnya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menganut agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Lalu untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus saling adil satu sama lain dengan masyarakat negara Indonesia. Lalu kita juga harus menjadi masyarakat yang beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, di mana kita harus menjunjung nilai persatuan. Misalnya saat ada kegiatan gotong royong, kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, itu kita harus bermusyawarah kepada sesama manusia jika ingin mengambil keputusan, agar keputusan tersebut itu bisa menjadi keputusan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia atau baik bagi yang bermusyawarah tersebut. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus menjunjung nilai keadilan. Oke, artinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, ideologi kita adalah Pancasila, ya, ideologi negara. Makasih Konita sudah lulus UTS. Baik Ibu, terima kasih. Udah lepas aman. Pertemuan ke-6. Berarti tinggal 2 kali lagi pertemuan. Mudah-mudahan semuanya sudah beres semua ya. Adinda, yang lain siap mau UTS, raise hand ya. Iya, Ibu. Silakan Adinda. Adinda, tolong sebutkan ideologi negara yang ada di dunia. Ada 3 besar, ada Pancasila, 2-nya apa? Ideologi negara. Ideologi negara lain. Ideologi negara kita kan Pancasila. Nah, ideologi komunis yang mana? Yang pertama ada ideologi komunisme, ya, yang kedua ada Marxisme Leninisme, yang ketiga ada kapitalisme. Oke. Jadi artinya liberalisme itu adalah miliknya Amerika, ya nggak? Betul nggak? Iya. Oke. Komunis milik siapa? Komunis, tokohnya Lenin, Karl Marx, siapa punya? Contoh negaranya, Ibu, Korea Utara, Ibu. Salah satunya Korea Utara. Oke. Negara lain aslinya ada yang sekarang terpecah jadi 13 negara? Dulu sebutannya USSR. Iya, Ibu. Negara mana? Komunisme selain Korea Utara. Yang anut komunisme.
Tahu nggak selain Korea Utara? Emang lagi ngotot sekarang lagi ngototnya Kim Jong Un, betul. Makasih Adinda, udah cukup. Oke. Iya, Adinda, Ibu. PS lulus. Sama-sama, Ibu. Terakhir, tinggal terakhir nih di kelompok yang lain nanti siap-siap ya. Ada Edelin. Edelin, halo. Iya, Ibu. Oke. Indonesia menganut ideologi negaranya adalah ideologi Pancasila. Silahkan Edelin ceritakan dengan bahasa Edelin sendiri. Apa implikasinya terhadap kehidupan negara? Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sama seperti yang tadi Nah, dijawab nanti oleh kan Konita yang dalam awal ujian kan tadi. nggak boleh bilang saya sama dengan si Anu, jangan Oke, semua dijawab. maaf, Bu. Nanti dianggapnya nyontek. Oke, Silakan terima Edelin. kasih. Menurut saya, implementasinya dalam kehidupan kita, Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita harus bisa menganut dan menjalankan ibadah kita masing-masing. Lalu yang keduanya, kemanusiaan yang beradil dan beradab, kita menerapkan sikap yang beradab pada sesama kita. Yang Oke, ketiga, cukup Evelyn. Cukup Edelin. Edelin Angelia lulus UTS. Makasih. oke. Udah Terima 3 kasih, Ibu. tambahan hari ini. Yang lain? Siapa yang siap? Kalau Josra, Yehiskel sudah lulus. Arni sudah lulus duluan. Siapa lagi yang mau? Yang belum? Baik ya, saya sebutkan kembali yang sudah lulus nih. Yang akan saya sebutkan kembali yang sudah lulus. Josra lulus. Nandita, Indi, Ilyas, Muhammad Nur itu sudah lulus UTS. Kemudian Rosita, Lintang, Zahra, Sawa sudah lulus UTS. Malik, Agnia, Siva, Arni, Seva, Mediani, Afifah, Mela, Elsa, Alif, Yehizkel sudah lulus UTS. Kemudian Muhammad Razka, Muhammad Damar, Asiatun, Elizabeth, Adinda, Fadia, Kaila Sofa Adijah, Hasna sudah lulus UTS. Lalu pertemuan ke 1 Oktober tidak ada UTS. Selanjutnya yang hari ini ada Konita, Adinda, Edelin, dan kalau Ani sudah duluan. Siapa yang mau hari ini? Waktu kita masih kita miliki sebelum jam 9 ini. Masih 8.43 di jam saya. Dia dari biologi siap? Silakan yang siap raise hand. Baik, sebelum raise hand silakan ditutup dulu. Adinda, Konita atau siapapun. Ya, baik Ibu. Nggak ada nih yang mau UTS? Halo, yang mau UTS? MG Kri siap? Boleh Ibu. Oke. Tapi boleh bab 3 gak Ibu? Bab saya Boleh, kemarin. materi mulai dari bab pertama sampai bab sekarang silahkan pilih yang saudara kuasai ya. Biar nilainya bagus. Muhammad Baik Ibu. Zikri. Oke. Muhammad Zikri mau materi yang mana? Mau yang bab 3 Ibu tentang urgensi Pancasila. Oke, tentang urgensi Pancasila. Silahkan sampaikan Muhammad Zikri dengan bahasa Zikri sendiri. Apa pentingnya Pancasila dipelajari di perguruan tinggi? Pancasila itu penting untuk mengatur hal-hal yang berbeda di antar kita menurut saya. Seperti kita berbeda agama, di Pancasila jelaskan kalau kita itu bebas dalam memilih agama kita menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, Lalu, bagus Muhammad Zikri cukup. Sisanya baik buat Ibu. temennya. Makasih Zikri. Baik Ibu, Kita terima lulus kasih UTS. Ibu. Oke, selamat buat Zikri. Siapa lagi yang lain? Ayo, Zikri sudah aman nih. Fitra Nur Handayani. Fitra Nur Handayani. Di mana yang siap, Fitra? Ibu, apakah boleh saya membahas materi bab 3 tentang konsep negara dan tujuan negara?
Boleh. Tentang ideologi negara. Apa? Konsep? Konsep negara. Silakan. Konsep negara, silakan. Fitra. Jadi konsep negara itu terbagi menjadi dua, ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang wajib ada agar suatu entitas tersebut dapat disebut sebagai negara. Dan unsur deklaratif adalah unsur yang mendukung dari unsur-unsur lain, yaitu unsur konstitutif itu terbagi menjadi tiga. Ada rakyat, wilayah, dan tata pemerintahan. Nah, Oke, ada pemerintahan yang berdaulat atau ya, tata pemerintahan yang pemerintahan yang berdaulat. berdaulat. Oke, satunya lagi. Satunya lagi itu unsur deklaratif. Nah, ini dalam hal ini unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Oke, Fitra masih hafal lancar luar biasa. Makasih Fitra Terima Nur. kasih, Ibu. Iya, Fitra Nur sudah lulus. Oke, Nasya sekarang. Nasya Harir. Iya, Ibu. Nasya bagian mana yang siap? Ini si Saun ya. Sukanya Saun tuh kambing ya. Nggak apa-apa, apapun binatangnya. Silakan Nasya. Aku mau Bagian mana? jawab yang kemarin Ibu boleh Yang mana yang tuh? menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dari tujuan negaranya. Boleh. Silakan. Nasya Nur dengan bahasa sendiri. Jadi tujuan negara itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kedua itu kekuatan, kekuasaan, kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang ketiga itu kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang keempat itu keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir itu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Nah, pada Oke, cukup Nasya. Sisanya buat yang lain. Makasih Nasya udah lulus UTS. Selamat. Yang Makasih. banyak. Udah bagian yang lain. Makasih Nasya Harir. Selanjutnya siapa lagi yang mau UTS? Wanita udah aman. Fitra Nur udah aman. Nasya sudah aman. Yuk, siapa lagi? Masih banyak nih. Kita 2 kali lagi pertemuan harus sudah habis UTS. Bagian mana yang saudara bisa? Asyatun sudah. Ada lagi yang lain? Saunnya lagi peluk boneka ya. Boneka juga bonekanya Saun. Fikri sudah, Edwin sudah, Dinda Keiko sudah. Afifah. Afifah itu kalau tidak salah juga sudah. Afifah. Afifah sudah lulus. Arni kalau tidak salah sudah lulus duluan. Siatun sudah. Afianita kalau tidak salah sudah lulus. Afianita. Siapa lagi yang mau? Ayo. Siapa lagi yang mau? Mumpung ada waktu. Daripada nanti saya yang belum nggak keburu masuk ke Zoom, masuk ke LMS. Kerjakan pilihan ganda 50 soal. 50 soalnya materi padat full teori untuk Pancasila. Yusi, oke. Yusi Urotul. Ada juga Amelia. Ada. Kemudian Desa Tabita. Ada Yahya. Satu 5 orang. Sebentar, saya cek. Silakan Yusi, duluan Yusi. Bagian mana yang dikuasai Yusi? Bab 4 yang sekarang. Bab 2 boleh, Bu. Silakan. Silakan Yusi Kuratul. Ini. Silakan Yusi yang dikuasai Yusi. Di bab 2. Bab 2 itu dalam Pancasila dalam arus sejarah.
Ya enggak? Baik, Bu. Oke. Saya tanya atau Eh, Yusi apa Yusi sampaikan langsung apa yang Yusi tahu? Sampaikan aja, Bu. Oke, silakan Yusi dengan lancar lihat ke kamera matanya. Yuk. Periode apa namanya Pancasila dalam arus sejarah itu dibagi menjadi 3. Periode pengusulan, terus periode pe- pengesahan, yang perumusan, yang terakhir baru pengesahan. Oke. Terus Pengusulan sebentar cukup pengusulan. Oke ya. Saat periode pengusulan, ya enggak? Di situ ada 3 tokoh yang terkait mencari tentang dasar negara. Boleh sebutkan 3 tokoh tersebut siapa dia, Yusi? ya Bu, itu ada Muhammad Yamin, Supomo, sama Insinyur Soekarno. Pinter Yusi, sudah lulus UTS. Makasih Yusi, selamat buat Yusi. Aman. Amelia, mana Amelia? Amelia, halo. Oh iya, Amelia udah siap. Amelia kata di kampus ya Amelia ya? Iya, Apa yang dikuasai Amelia? Ibu saya mau bab 2. Bab 2, oke. Periode tentang dasar negara ya. Baik, bab 2 tentang ya Pancasila dalam arus sejarah. Baik. Dalam periode pengusulan, ya enggak? Siapa dari 3 tokoh itu yang mengatakan bahwa pidatonya dia sebut Pancasila? Yamin kah? Supomo kah? Apa Soekarno? Insinyur Soekarno, Bu. Oke, pintar Insinyur Soekarno. Jadi kalau ada putusan MPR mengatakan Soekarno PKI, cocok enggak? Enggak ya? Enggak cocok. Makanya kan sekarang TAP MPR nomor 33 tahun 1967 kan dicabut, ya kan? Karena Soekarno bukan Pancasila, tapi Soekarno adalah pencetus atau apa yang merangkumkan, yang menemukan Pancasila dalam bumi Indonesia. Artinya memang Pancasila ini sesuai dengan apa karakter bangsa Indonesia. Makasih Amelia sudah lulus. Oke, Amelia lulus UTS. Kesa, Tabita. Aduh, senangnya Amelia. Sip, aman. Udah. Kesa, Tabita. Halo, Kesa. Mana Kesa? Iya, Ibu. Kesa pun sama di kampus. Ada kuliah langsung ya? Kalau MIPA emang ruangannya bagus. Nggak ada penggusuran. Kalau di fakultas lain lagi digusur-gusur sekarang. Selanjutnya Kesa, Tabita. Bagaimana yang bisa Kesa? Ibu, maaf saya mau minta yang bab 2. Bab 2, oke boleh. Bab 2 terkait dengan proses perumusan Pancasila, ya enggak? Nah, kan di sana ada Piagam Jakarta, ya enggak? Piagam Jakarta bedanya dengan Pancasila yang sekarang kan ada sila ke-1 ya? Iya, Ibu, sila ke-1. Boleh disebutkan di Piagam Jakarta sila ke-1-nya apa? Kesa, Tabita? Yang sila ke-1 pada Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, ada berapa kata tuh Kesa? Kenapa, Ibu? Ada berapa kata yang barusan disebutkan Kesa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 9 kata. Benar, hitung. Coba hitung di aslinya. 9 apa 8? Punya teksnya enggak di situ? Coba hitung kata-katanya di sana. 9 apa 8? Oh iya, Bu, ada 8. Pinter, Kesa. Ada 8. Jangan ditambah ya. Makasih, Kesa lulus UTS. Ingat-ingat ya. Ya, terima kasih. Nanti saat kita tanggal 10 main bola ke Bahrain, Kesa kebetulan diajak oleh Menpora. Berapa perbedaan apa Piagam Jakarta dengan Pancasila yang sekarang sila 1 ada berapa kata? Yang tambahin 8. Oke, Kesa lulus. Baik, selanjutnya Yahya. Muhammad Yahya. Mana Yahya?
Ya, oke, ya, siap ya. Muhammad Yahya. Yahya bagian mana yang siap? Iya, Ibu. Nah, bagian mana yang siap? Mau ditanya? Atau sampaikan mana yang Yahya kuasai? Boleh tentang hubungan Pancasila dengan proklamasi, Bu. Boleh? Oh ya, silahkan sampaikan. Yahya. Boleh matanya ke kamera. Sip, lanjut. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Pancasila memiliki hubungan sebagai landasan filosofi yang mendasari semangat perjuangan kemerdekaan dan menjadi dasar proklamasi, Ibu. Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia karena memiliki nilai-nilai yang inklusif, toleransi, dan gotong royong. Sudah, Ibu. Makasih. Mau apa? M Yahya. Lulus UTS. Yahya Ayasi aja, Bu, namanya, Bu. Ya, Muhammad Yahya kan? Bukan, Ya. Yahya Ayasi. Oh, PM itu kode itu ya? Kode kegiatan ya? PM Pendidikan Matematika, Bu. Oke, kira soalnya ada yang pada apa Zoom kegiatan di kampusnya apa di prodinya. Jadi Yahyanya saja ya. Oke. Tapi saya salah. Saya makanya cari-cari kok nggak ada Muhammad Yahya. Baik. Muhammad Yahya Ayasi ya. Oke. Ya, Yahya Ayasi, Bu. Ayasi. Karena kan saya nanya nyari RM mana kok nggak ada. Makasih Yahya sudah lulus UTS. Selamat. Kemudian Maulidia, mana Maulidia? Ya, Bu. Oke, Maulidia. Bagian mana yang siap dikuasai Maulidia? Saya siap bab 4 tentang jenis ideologi negara, Bu. Terus saya boleh yang nyampain sendiri nggak, Bu? Boleh, silakan sampaikan sendiri. Matanya ke kamera. Jadi ideologi di dunia itu yang pertama itu adalah Marxisme, Leninisme. Nah, itu kata lainnya itu adalah komunisme. Nah, ini tuh dianut oleh negara Korea Utara atau Tiongkok. Nah, ini tuh jadi tuh masyarakat Tiongkok itu jangan bilang Tiongkok deh, atau Cina gitu aja. Karena kan RRT, Cina. Oh iya, Cina. Kata-kata Tiongkok itu karena permintaan SBY nyebut Cina itu Tiongkok. Padahal dia namanya RRC, Republik Rakyat Cina. Cina ya Cina aja. Oke, lanjut. Oke, jadi dia tuh masyarakat itu tanpa kelas, itu menciptakan masyarakat tanpa kelas itu. Nah, terus yang kedua itu ada liberalisme. Nah, ini tuh dianut oleh negara Amerika sama negara Belgia. Nah, dia tuh individu tuh bebas untuk berpikir. Terus yang ketiga itu ada sosialisme. Nah, di mana tuh semua sumber daya itu adalah milik kita bersama. Jadi sumber dayanya itu harus adil gitu, nggak boleh nggak adil. Terus yang keempat itu ada kapitalisme, di mana kalau masyarakat punya modal, maka masyarakat itu bisa membuka pasar untuk itu, untuk ya, betul. Dan yang punya modal lah yang menguasai, yang nggak punya modal sengsara. Baik, lulus Maulidia, lulus UTS selamat. Aman. Selanjutnya Sahira. Mana Sahira? Silakan Sahira. Boleh yang bab 2 nggak, Bu? Kenapa? Bab 2. Boleh Sahira. Silakan sampaikan bagian mana yang bab 2-nya. Hasil sidang PPKI boleh nggak, Bu? Boleh, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada 3 putusan. Yuk, apa aja? Ya. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk KNIP. Betul. Melantik presiden dan wakil presiden, presidennya siapa? Wapresnya siapa namanya? Presidennya itu Insinyur Soekarno dan wakil presidennya Muhammad Hatta. Oke, pinter. Maulidia lulus sudah UTS, nilainya aman ya. Makasih, Sahira. Sahira. Sekarang Afianita. Ayo Afianita. Oke, Bu. Iya, bagaimana yang bisa dikuasai? Saya boleh bab 3 tentang
tujuan negara yang ada di pembukaan UUD 1945, Boleh, Ibu. silahkan. Dari pembukaan UUD 45, alinea keempat, tujuan negara ada di sana. Silahkan, Oke, Afianita. jadi tujuan negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu yang pertama, melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang Oke. kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pinter, Afianita. Ini cocoknya nanti jadi presiden kalau ditanya ya. Keren. Baik, makasih Afianita lulus UTS. Sekarang Muhammad Yusuf Firman. Muhammad Yusuf. Silakan Muhammad Yusuf. Iya, Bagian baik. mana yang dikuasai? Bagian hierarki hukum, Ibu. Oke, hierarki hukum artinya tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Silakan disampaikan. Yuk, Sup. Iya, jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada pada pasal 7 disebutkan situ. Jadi hukum di Indonesia itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yang paling puncak itu adalah Pancasila, lalu diikuti terus yang kedua pembukaan UUD 1945, yang ketiga batang tubuh UUD 1945, yang keempat ada TAP MPR, lalu yang kelima ada UU Undang-Undang, dan yang keenam itu peraturan otonomi gitu daerah dan peraturan pelaksanaan dan lain-lainnya. Baik. Jadi makasih Muhammad Yusuf. Jadi yang pertama Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya pembukaan dan batang tubuh. Jadi itu satu rangkaian. Jadi Pancasila, UUD 1945 di dalamnya ada pembukaan, batang tubuh dan lain-lain per pasal-pasalnya. Yang ketiga TAP MPR. Yang keempat adalah undang-undang, lalu seterusnya adalah peraturan perundang-undangan lainnya. Itu kalau recet banyak. Oke, Muhammad Yusuf lulus UTS. Aman. Terima kasih. Selamat. Umiyah, mana Umiyah? Halo. Halo Ibu. Umiyah, bagian mana yang dikuasai Umiyah? Saya mau ngejelasin yang bab 3 yang di bagian memahami urgensi Pancasila sebagai negara dasar melalui 2 pendekatan utama. Oke, jadi Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Silahkan. Iya, Bu. Umiyah Azizah. Umiyah Azza, Bu, Azza. Azza. Dijah ya, Umayyah Azza. Umnia, Ibu. Ya, Umiyah Azza. Umiyah Ya. Azza. Saya lagi mencari namanya, ada absensi. Terima kasih Umiyah. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Bukan urgensi, tapi bacanya urgensi. Oh, urgensi. Iya. Itu bahasa Indonesia. Ya. Oke. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan historis yang bertujuan untuk memahami bagaimana Pancasila terbentuknya dan perannya dalam sejarah Indonesia. Nah, yang kedua itu pendekatan filosofis. Pendekatan ini juga lebih berfokus kepada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Dan setiap silanya dalam Pancasila menggambarkan prinsip dasar tentang manusia, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih. Umiyah Azza. Sama-sama, Ibu. Jadi hari ini tinggal satu lagi nih, Raisa Azkia. Silahkan Raisa. Baik, Bu. Saya akan bagian mana Raisa? Raisa ini membahas kalau di Uni Soviet ini di Rusia adalah istri presiden. Nah, presiden siapa? Yang istrinya namanya Raisa. Raisa itu istri presiden cantik itu orang Rusia itu. Mungkin mamanya suka nonton dulu Rusia saat itu. Dan presiden inilah yang
pertama kali presiden membawa istrinya ke luar negeri? Biasanya di Soviet itu, di Uni Soviet itu biasanya istrinya tidak pernah dibawa kemana-mana, semuanya diem di rumah, artinya di dalam negaranya. Hanya sang presiden lah yang keluar kemana-mana. Nah, kalau Raisa ini istri presiden titik-titik cari ya, titik-titik ini selalu membawa istrinya kemana-mana. Dia sangat bangga dengan istrinya karena istrinya cantik, pintar, dan dia menggaungkan terkait programnya adalah perestroika dan glasnost, keterbukaan. Nah, saat dia mengatakan keterbukaan, disinilah nggak lama Rusia hancur sehingga menjadi 13 negara bagian lambat laun. Jadi kita juga hati-hati ya. Sekarang Pancasila ideologi terbuka, hati-hati. Kita harus kunci, tidak semua terbuka. Yang terbuka hanya nilai praktis atau praksis. Sedangkan nilai fundamental yang 5 sila tetap 5, tidak boleh ditawar lagi. Udah titik di situ. Ya, hati. Yuk Raisa, siapa presiden Soviet yang istrinya Raisa? Tinggal ketik di HP, kalau pakai HP ya ada HP di sebelah. Presiden istri Raisa adalah istri presiden Uni Soviet, siapa namanya ya? Ya, pasti ketemu. Artinya menggunakan chat atau menggunakan segala AI, itu seperti itu. Raisa adalah istri presiden Uni Soviet yang namanya titik-titik, pasti langsung dijawab itu. Ayo siapa? Mezbek Atambayev. Hah? Rusia, presiden Rusia. Kayak Gorbachev, Bu. Pinter, yang jawab Gorbachev siapa? Dia. Oke, dia sudah dapat nambah nilai dia. Alhamdulillah. Gorbachev, dia pinter. Makasih, Bu. Raisa Gorbachev ya. Dia programnya yaitu perestroika dan glasnost. Yang suka dibecandain orang lain, katanya namanya Cecep Gorbachev gitu ya. Silakan Raisa, bagian mana yang dikuasai, sampaikan. Oke. Bias boleh, Bias Ujian nanti mau bagian mana? Bias UTS biar nilainya udah ada ya. Kartika udah masuk belum nih Kartika? Saya akan membahas tentang gimana dia sebentar. Kartika izin nggak masuk, katanya sekarang dia lagi nggak apa-apa, disesuaikan. Tapi nanti isi absensi ya. Dia mau UTS hari ini nggak? Bisa nggak? Boleh ya. Iya, bagaimana aja, ada di bab 1 sampai bab 4. Ideologi, bagian yang ideologi. Ya, pokoknya yang bisa aja. Cari yang paling bisa. Silakan Raisa, bagian mana yang bisa, Raisa? Di bab 3, Bu, tentang... Nanti Raisa jangan lupa ya nama suaminya ya. Iya. Bercanda. Raisa kan belum nikah belum. Yuk Raisa. Ini kan namanya Bu Raisa Azkiyah, Bu, bukan Raisa itu, Bu. Oke. Yuk silakan, yang mana bisa? Pendekatan tata negara, Bu. Silakan. Yang mana? Sampaikan. Pendekatan negara terbagi menjadi 2, yaitu negara dalam keadaan diam yang menggambarkan statis dan negara dalam keadaan bergerak yang menggambarkan negara itu berkembang atau dinamis. Oke, jadi negara yang bergerak itu artinya negara dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Itu adalah bergerak. Kemana dia mau tujuannya, mencapai apa? Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang cerdas. Nah, oke. Makasih Raisa, lulus UTS. Aman. Ingat-ingat ya, nama suaminya ya. Suami orang maksud saya. Yang namanya kebetulan sama. Kalau sana kan Raisa apa, ini kan Raisa Azkiyah. Belum punya suami, Bu. Ya, saya tahu. Saya bercanda saja biar Raisa bisa ketawa. Makasih Raisa. Dia, halo. Halo, Bu. Yang mana dia yang dikuasai? Bab 4 deh, Bu. Bab 4 yang sekarang ya. Silahkan sampaikan yang mana bisanya. Yang mungkin yang bagian yang awal-awal yang Marxisme, Leninisme, liberal. Oke, silakan sampaikan. Jadi ancaman ideologi lagi nih buat Pancasila. Ya, silakan. Iya, sampaikan. Apa itu Marxisme, Leninisme?
yang dia tahu aja. Itu apa ideologi negara lain yang merupakan ancaman kalau masuk ke Indonesia. Karl Marx atau Lenin, namanya si Lenin, benar Karl Marx Lenin. Yuk dia yang mana aja, nggak usah semua. Apa mau Karl Marx kah atau yang mau yang kapitalis, liberalis, atau sosialis? Silakan yang dia Marxisme Leninisme ini adalah ideologi yang sebelumnya dianut oleh yang seperti kita tahu dianut oleh Uni Soviet, Korea Utara dan Kuba. Tentunya ideologi ini sangat bertentangan dengan Pancasila karena di dalam ideologi ini dia tidak memasukkan unsur agama ke dalam ideologinya, dan tentu saja ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila pertama. Oke, makasih dia. Jadi betul ideologi atau ideologi komunisme yang banyak dikembangkan oleh Karl Marx dan Leninisme ini bertentangan dengan Pancasila, betul dia. Dan itu bertentangan dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan mereka tidak percaya pada Tuhan. Semuanya dia sifatnya adalah kebendaan. Materi yang berbentuk wujud lihat, dia percaya, yang tidak lihat tidak. Oke, dia lulus UTS. Aman. Ada lagi yang lain? Baik. Sebelumnya saya boleh izin bertanya nggak? Boleh dia semuanya. Silakan tanya apa dia. Udah punya sebelumnya nilai nih. Indonesia itu pada tahun 1959 sampai 1960 kayak menganut ideologi Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Itu sebenarnya bertentangan nggak sih Bu sama nilai Pancasila? Oke. Baik, saya jelaskan ya. Nasional agama komunis ini saat itu adalah partai, ada sebenarnya ada 4 partai di Indonesia saat itu adalah nasionalisme ada itu yang PNI, partainya Soekarno. Kemudian agama juga ada partai di sana, lalu ada partai namanya komunis. Saat itu komunisnya belum terlihat jelas bahwa dia anti Tuhan. Kenapa? Karena banyak anggota partai komunis itu yang masih beragama, bahkan masih ada haji gitu ya, nggak orang haji yang ikut tanda tangan punggung ikut gabung ke partai, namanya Partai Bendera Komunis. Sedangkan nasionalis juga ada partai di situ, kemudian ada yang partai agama gitu ya nggak. Nah, keempat partai ini oleh MPR saat itu belum dilarang atau apapun belum. Jadi makanya kenapa kelompok nasionalis agama komunis itu sama Soekarno digabungkan menjadi Nasakom, istilahnya singkatannya. Sama-sama partai politik yang ada di Indonesia, ya enggak? Dan saat itu komunis belum menyatakan diri bahwa saya anti Pancasila, belum jelas. Itu ya enggak? Makanya digabung, dan MPR saat itu, MPRS saat itu juga belum melihat hal itu. Ini yang dituduhkan oleh Orde Baru terhadap Soekarno bahwa dia dianggap komunis karena menyatukan Nasakom, ya enggak. Ibarat sekarang partai kita kan ada banyak, sekarang puluhan, ya enggak. Dulu kan zaman Soeharto hanya 3, Golkar, P3, PDI, gitu ya. Nah, kemudian lambat laun ke sini ada sedikit mulai pergerakan yang berbeda dalam komunisnya itu, gitu ya enggak. Nah, namun situasi politik akhirnya Soekarno dia tangkap lah oleh Soeharto. Bahkan Soekarno saat itu waktu di penjaranya Sukamiskin, dia sebenarnya hanya ingin melihat Jakarta sebentar saja di waktu malam seperti apa. Sedangkan logikanya dia jasanya terhadap proklamasi Indonesia, ya enggak, pencetus Pancasila. Namun sama Soeharto tidak diizinkan keluar pun sedikit pun, gitu ya enggak. Nah, itu satu titik. Di sisi lain, Soeharto pun saat Soekarno dalam kondisi negara